Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Ardianti dengan NPM 204220042 kelas 5D dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS DSD dengan dosen penggampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Dokumen Kurikulum 13 dan Kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013, pengertian kurikulum 2013. Kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar, mengajar. Pengertian kurikulum 2013 adalah sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan kurikulum 2013. Kurikulum yang baru dan dilaksanakan secara bertahap pada satuan pendidikan mulai tahun ajaran baru 2013-2014. Menurut Riana Nurmalasari dan kawan-kawan, tahun 2015, kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi dan karakter secara terpadu yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. 2. Karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi, menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Yang kedua, pembelajaran tematik dan kontekstual, materi pembelajaran secara terpadu terkait kehidupan peserta didik. Yang ketiga, penilaian formatif, penilaian tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga mengamati perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran. Yang keempat, penilaian karakter, mengintegrasikan nilai-nilai moral dan karakter dalam pembelajaran. 3. Komponen-komponen kurikulum 2013. Yang pertama, tujuan kurikulum. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan membentuk karakter dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, materi kurikulum. Materi kurikulum adalah isi kurikulum yang mencakup bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yang mengatur sistem pendidikan. Yang ketiga, metode. Metode adalah cara untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan. Suatu metode di sini mengandung pengertian terlaksananya kegiatan seorang pendidik dan peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, organisasi kurikulum. Mata pelajaran yang terpisah-pisah, mata ajar yang korelasi, bidang studi, inti masalah, program yang berpusat pada anak dan atletik program. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi adalah komponen penting dalam kurikulum karena berfungsi sebagai alat untuk menilai aktivitas pembelajaran dan keberhasilan siswa. Informasi yang diperoleh dalam evaluasi membantu dalam pengambilan keputusan terkait kurikulum pembelajaran, kesulitan siswa, dan upaya membimbing yang diperlukan. B. Kurikulum Merdeka. Pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Kurikulum merdeka memberikan keleluasan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Suryanto menyatakan kurikulum merdeka merupakan pemulihan pembelajaran karena kurikulum ini merujuk pada pandemi yang memiliki banyak kendala serta hambatan dalam proses pembelajaran di dalam satuan pendidikan. 2. Komponen kurikulum merdeka. Yang pertama, capaian pembelajaran atau CP. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang ketiga, modul pengajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. 4. Asesmen. 3. Karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, peningkatan keterampilan dan karakter.
Salah satu cara untuk meningkatkan soft skill dan karakter yakni melalui percobaan dan pembuatan proyek. Yang kedua, fokus utama pada materi esensial. Kurikulum ini akan lebih fokus pada materi yang siswa butuhkan dan minati. 3. Kegiatan pembelajaran lebih fleksibel. Dalam implementasi kurikulum merdeka, kegiatan belajar mengajar lebih fleksibel. 4. Prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Yang pertama, kemandirian dan kebebasan siswa. Prinsip ini menekankan siswa pada kebebasan kepada siswa dalam memilih dan mengelola proses pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, keterlibatan aktif siswa. Siswa didorong untuk menjadi subjek pembelajaran, bukan hanya objek, dengan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan, diskusi, eksplorasi, dan proyek kolaboratif. Yang ketiga, penekanan pada pemecahan masalah. Siswa didorong untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, berpikir logis, analitis, dan reflektif untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Yang keempat, peningkatan karakter dan etika. Siswa didorong untuk mengembangkan sikap positif, etika kerja, tanggung jawab sosial, kejujuran, dan nilai-nilai kebangsaan. Itulah tadi materi yang saya jelaskan mengenai materi dokumen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.